Hello everyone, perkenalkan nama saya Desi Natria Purba dengan NIM 2042203 dari Departemen Ilmu Sastra Tenggara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video sebelumnya, saya sudah mempresentasikan unsur-unsur dasar kepemimpinan, yaitu mengenai pemimpin informal dan formal dari kepemimpinan. Sekarang, saya akan mempresentasikan konsep-konsep dasar pemimpin, yaitu poin pertama, tipe dan gaya kepemimpinan. Yang kedua, syarat-syarat kepemimpinan. Dan yang terakhir, sifat dasar dan perilaku kepemimpinan. Poin yang pertama yaitu tipe kepemimpinan. Tipe merupakan corak dalam pemimpin perusahaan, berbeda-beda akal, nafsu, dan sifat yang berbeda-beda dan punya sifat dan tipe kepemimpinan masing-masing yang tidak mencerminkan dan mempengaruhi. Menurut P. Siagian dalam bukunya Filsafat Organisasi mengemukakan pengertian tipe-tipe seorang pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe pemimpin autokratis. Yang kedua, tipe pemimpin militeratis. Yang ketiga, tipe pemimpin paternalistis. Keempat, tipe pemimpin karismatik. Dan yang terakhir, tipe pemimpin demokratis. Jika dilihat dari penjelasan tipe-tipe pemimpinan, yaitu yang pertama, tipe pemimpin autokratik. Pemimpin autokratik ialah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, menganggap organisasi milik pribadi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau terima kritik, saran, dan pendapat. Keenam, terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya. Ketujuh, dalam tindakan pergerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Yang kedua, tipe pemimpin militeristis. Pemimpin yang tipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat. Yang pertama, ada dalam menggerakkan bawahan, sistem pemerintahan yang lebih sering digunakan. Kedua, dalam menggerakkan bawahan sering bergantung pada pangkat dan jabatan. Ketiga, senang dengan formalitas yang berlebihan. Keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Kelima, sukar menerima kritik dari bawahan. Keenam, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Ketiga, tipe pemimpin paternalistis. Pemimpin yang bertipe paternalistis ialah seorang pemimpin yang mempunyai sifat. Pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Kedua, bersifat melindungi. Ketiga, jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan. Keempat, jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengembangkan daya, kreasi, dan prestasinya. Yang keempat, tipe pemimpin karismatik. Pemimpin yang mempunyai karismatik adalah pemimpin yang mempunyai daya tarik yang amat besar, karena pada umumnya mempunyai pengikut yang sangat besar. Meskipun pengikutnya sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka jadi pengikut pemimpin itu. Pemimpin yang demikian diberkahi dengan kuasa gaib atau supernatural power, kekayaan, kesehatan, dan profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma. Dan yang terakhir, tipe pemimpin demokratis. Pemimpin demokratis yang paling tepat untuk organisasi modern. Yang pertama, dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk termulia di dunia. Kedua, selalu mengorganisasikan tujuan dan kepentingan organisasi dengan tujuan dan kepentingan pribadi pada bawahannya. Tiga, senang menerima saran, kritik, dan pendapat dari bawahannya. Keempat, selalu mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha pencapaian tujuan suatu organisasi
maupun perusahaan. Kelima, ikhlas apabila bawahan berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Keenam, berusaha untuk menjadikan bawahan lebih sukses daripadanya. 7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Gaya-gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Jenis gaya kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Maka, setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat diberikannya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Selain itu, semua anggota dapat mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang di antara mereka tetap ada seseorang yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Orang-orang yang dipimpin jumlahnya lebih banyak merupakan pihak yang dikuasai yang disebut bawahan dan anak buah. Kedudukan dan tugas bawahan atau anak buah semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpin. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh kepada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun secara kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasehat yang dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berkompromi atau bertanya bagi anggota kelompok yang memerlukannya. Sedangkan menurut karya Umam juga menyebutkan 5 gaya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Pemimpin jenis pemimpin ini yang memiliki wewenang, pengetahuan, kekuatan, dan kekuasaan untuk memberikan penghargaan atau hukuman. Biasanya yang dilakukan adalah tugas dan menuntut kepatuhan seorang secara penuh tanpa bertanya-tanya dan totalitas. Pemimpin autokratik menggunakan 2 model garis keras dan model paternalistik yang menuntut kepatuhan berdasarkan hubungan bersifat pribadi. Yang kedua, gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini sering dikenal sebagai gaya paling kaku karena pemimpin yang memiliki gaya ini selalu mendeskripsikan tugas dan cara pelaksanaan tugas yang diberikan kepada karyawan. Pemimpin dengan gaya ini selalu mengedepankan apa yang sepenuhnya tertuang dalam prosedur dan peraturan yang terkandung dalam organisasi. Biasanya, pemimpin birokratis memiliki pandangan bahwa semua aturan atau ketentuan organisasi adalah absolut, lambat dalam mengambil keputusan karena terlebih dahulu memeriksa peraturan atau prosedur yang telah dituliskan dalam kaidah organisasi. Keempat, gaya kepemimpinan diplomatis. Pemimpin dengan gaya ini selalu berusaha melakukan langkah persuasi secara pribadi jika ada masalah dalam organisasi suatu organisasinya. Pemimpin dengan gaya ini seperti ini juga berkerasukan mempergunakan kuasanya. Pemimpin seperti ini lebih memilih cara motivasi bukan instruksi dalam manajemen organisasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan partisipatif. Di sini, pemimpin selalu terbuka dan mengajak bawahannya untuk berpartisipasi atau setidaknya mengambil bagian secara aktif, baik secara luas maupun batas-batas tertentu. Terakhir, gaya kepemimpinan free rein leader. Pemimpin seperti ini dapat diibaratkan sebagai penunggang kuda yang melepaskan kedua kendali kudanya, meskipun
Meskipun demikian, pemimpin seperti ini tidak benar-benar memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk bekerja tanpa pengawasan sama sekali. Pemimpin seperti ini tetap melakukan pengawasan dan pengendalian atas kerja bawahannya. Persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, beriman. Sebagai seorang beragama dimanapun ia berada dan apapun jabatannya, dia harus beriman dan senantiasa berusaha mempertebal keimanannya. Yang kedua, mental. Seorang pemimpin harus mempunyai mental yang kuat, tangguh, dan baik. Bagi seorang pemimpin muslim, mental itu adalah produk dari iman dan akhlak. Ketiga, kekuasaan. Seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan, otoritas, legalitas yang ia gunakan untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan sesuatu. Keempat, kewibawaan. Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan, dan kemampuan untuk mengatur orang lain. Sehingga pemimpin yang memiliki sifat tersebut akan ditaati oleh bawahannya. Terakhir, kemampuan. Kemampuan segala daya, kekuatan dan keterampilan, kemampuan teknis maupun sosial yang dianggap lebih kemampuan anggota biasa. Selanjutnya, sifat dasar pemimpin. Pemimpin dalam sifat-sifat kepemimpinannya berikut ini. Yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai suatu misi yang penting. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki pikir besar. Ketiga, harus mempunyai etika tinggi. Keempat, harus menguasai perubahan. Kelima, harus bersifat peka. Enam, harus bersifat mengambil risiko. Seorang pemimpin adalah seorang pengambil keputusan. Kedelapan, seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaan secara bijaksana. Kesembilan, harus berkomunikasi secara efektif. 10, seorang pemimpin adalah pengembangan sebuah tim. 11, seorang pemimpin harus bersifat pemberani. Ke-12, harus mempunyai komitmen. Perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan suatu yang dapat dipelajari. Jadi seorang pemimpin yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin efektif, menggunakan suatu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin, kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan, demikian pula dengan falsafah dianut oleh pimpinan untuk pengembangan organisasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.